Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di tutorial Excel di channel Hasanipits. Di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial yang cukup menarik dan mungkin bisa berguna bagi sobat sekalian, yaitu saya akan tunjukkan bagaimana cara mentotal hanya nilai yang kita beri checklist pada daftar atau pada list. Hasilnya nantinya seperti ini. Jika kita beri centang di sini, maka otomatis nilainya akan dimasukkan di atas. Jika kita tambahkan lagi, maka otomatis dia akan menjumlahkan dua nilai yang ada di sini. Dan seterusnya. Oke. Dan jika kita kurangi, maka otomatis ini akan berkurang. Nah, di sini kita akan gunakan kombinasi antara checkbox dengan conditional formatting. Nah, checkbox digunakan untuk mentotal sesuai dengan kriteria yang kita pilih. Sedangkan conditional formatting akan kita gunakan untuk meng-highlight baris yang kita beri centang. Oke. Nah, di sini kita akan gunakan checkbox yang merupakan fitur terbaru dari Excel 365 yang bisa ditemukan pada tab Insert, yaitu yang ini, Control Checkbox. Nah, bagi sobat sekalian yang belum menggunakan Office 365 atau masih menggunakan Office versi lama, silahkan gunakan checkbox yang ada pada tab Developer, yaitu yang ada pada drop down insert lalu pada form control. Nah, bedanya dengan menggunakan checkbox yang menggunakan versi terbaru, checkbox yang menggunakan form control harus kita hubungkan secara manual dengan sel yang ada di worksheet. Jadi caranya seperti ini. Klik kanan, kemudian format control, dan di sini pada bagian control, lalu pada bagian selling silahkan tentukan sel mana yang akan kita hubungkan dengan checkbox tersebut. Seperti ini. Dan jika kita beri centang di sini, maka otomatis nilainya akan true. Oke, sama saja sebenarnya. Ini juga akan memberikan nilai true, tapi dia akan memberikan nilai true pada sel yang ada di bawahnya. Oke. Dan bagi sobat kalian yang masih menggunakan Excel versi lama yang belum muncul di sini tab developer, cara menampilkannya seperti ini. Kalian bisa pilih area kosong pada ribbon ini, kemudian klik kanan, lalu di sini customize the ribbon. Kemudian di sini pada bagian kanan di sini beri centang pada checkbox developer lalu klik OK. Maka akan muncul di sini tab developer. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan gunakan control checkbox yang merupakan fitur terbaru dari Excel. Kita mulai betul-betul dari awal. Oke. Oke, ini sudah ada. Kita hapus dulu. Nah, untuk masukkan checkbox di sini caranya simpel saja, kita bisa lakukan satu persatu seperti ini atau kita bisa blok langsung seperti ini. Nah, atau kita juga bisa lakukan satu di sini lalu kita drag. Dan secara otomatis checkbox ini akan dihubungkan dengan sel yang ada di bawahnya. Nah, langkah berikutnya kita akan buatkan rumus di sini. Oke. Di sini kita bisa masukkan teks total. Oke, ini kita gabung terlebih dahulu sampai sini. Oops, sorry. Ini kita merge sampai sini. Kemudian ini sampai sini kita merge terlebih dahulu. Pastikan sebelum menulis rumus, kalian belum memerge atau menggabungkan sel-sel yang akan kita masukkan dalam rumus. Misalnya kita akan masukkan dua kolom ini dalam rumus, maka pastikan jangan digabung terlebih dahulu. Oke, biarkan masih dalam kondisi terpisah. Oke, ini kita bisa beri huruf yang lebih besar. Ya. Kemudian ini juga 36 dalam posisi tengah. Oke, masukkan, kita akan gunakan di sini fungsi SUMIF. Karena kita akan mentotal sesuai dengan kriteria tertentu, yaitu kriteria checklist yang bernilai true. Jadi masukkan SUMIF di sini, SUMIF. Kemudian ranknya kita ambil rank yang ada pada kolom G ini, checklist ini. Kemudian kriterianya adalah nilai true. Artinya nilai yang diberi centang. Kemudian untuk summary-nya adalah bagian yang akan kita total, yaitu kolom F ini. Itulah sebabnya kita tidak boleh menggabung semua sel yang ada di sini, kecuali kita membloknya dari sini. Maka kita tidak harus menggabung sel yang ada di atasnya. Tapi karena di sini kita akan menyederhanakan rumusnya di sini supaya berapapun jumlah input yang kita masukkan di sini maka akan tetap bisa digunakan rumus ini. Oke. Jadi kita cukupkan sampai di sini lalu kita enter dan sekarang kita bisa coba.
dan ternyata berhasil. Oke, kita bold. Kemudian kita ganti, kita gunakan comma style. Ini kita bisa gabung lagi, merge. Bila perlu sampai di sini kita gabung saja sampai di sini. Nah, kita kurangi, ya, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa gunakan accounting saja supaya muncul rupiahnya. Oke, sekarang kita coba lagi sel kedua, maka otomatis akan dijumlahkan. Berarti rumus ini sudah berhasil. Oke. Langkah berikutnya untuk meng-highlight di sini secara otomatis sel-sel yang kita pilih, maka kita bisa gunakan cara seperti ini. Blok dulu. Kemudian masuk ke conditional formatting yang ada pada tab home, conditional formatting, pilih new row. Lalu pilih use a formula to determine which cells to format. Di sini, lalu klik pada sel yang ada pada kolom checklist ini. Oke, kita akan hilangkan kuncian pada barisnya sehingga barisnya bisa bergerak bebas ke bawah. Oke, sedangkan kolomnya kita kunci seperti ini. Lalu jika bernilai true, maka kita akan format dia dengan fill yang berwarna hijau, misalnya seperti ini. Lalu klik OK. Lalu klik OK lagi. Maka secara otomatis dia akan meng-highlight sel yang atau baris yang kita pilih seperti ini. Oke, gampang kan? Langkah berikutnya tinggal finishing. Kita bisa blok yang ini, kemudian tekan Ctrl 1 pada keyboard, lalu pada bagian fill di sini kita bisa beri misalnya warna gradasi, fill effect. Lalu kita bisa gunakan warna yang lain, misalnya warnanya yang ini misalnya. Oke, kita gunakan saja yang ini. Lalu pada bagian atasnya kita gunakan saja warna yang agak cerah. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Klik OK, maka akan diberi warna gradasi. Sekarang kita buatkan pembatas di sini. Tekan Ctrl 1 lagi pada keyboard, kemudian pilih border. Lalu pembatasnya kita gunakan warna putih. Kita gunakan otomatis terlebih dahulu. Kita ambil warna yang lebih tebal seperti ini, lalu pilih warna putih, lalu kita klik di sini karena kita akan memberi pembatas di sini. Klik di sini, klik OK, maka akan diberi pembatas seperti ini. Ini bisa kita beri warna putih. Oke, cek lagi, maka berhasil. Nah, langkah berikutnya supaya bagian yang ini sampai sini terkunci, jadi ketika kita men-scroll ke bawah maka dia maka posisinya tidak akan berubah di sini, maka kita bisa klik pada bagian di sini, area yang ada di sini. Kemudian masuk ke tab view, lalu pada bagian drop down bridge panes di sini klik pada bridge panes. Oke, jadi ketika kita scroll ke bawah maka posisi yang ada di atas ini tetap. Oke, misalnya seperti ini. Nah, otomatis ini akan dijumlahkan. Jika kita kurangi, maka otomatis juga akan dikurangi. Oke, gampang kan? Oke, sekira segitu aja tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.